Oke, nah hari ini kita belajar tentang peluang. Nah, di sini adalah yang harus kalian kuasai, gimana cara pakai rumus peluang, terus di peluang itu ada kombinasi dan permutasi. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana kombinasi, mana permutasi. Jadi saat kapan kalian pakai rumus kombinasi, saat kapan kalian pakai rumus permutasi. Karena dua-duanya itu ada jawabannya di opsi A, B, C, D sampai E. Gitu. Jadi semuanya ada jawabannya di situ. Jadi kalian nggak bisa cap-cip-cup. Maksudnya, oh kalau nggak ada jawaban dari kombinasi, saya pakai rumus dari permutasi nih. Gitu. Nah, jadi pertemuan kali ini saya harap kalian bisa membedakan antara kombinasi dan permutasi dan juga pakai aplikasi peluang. Oke, kita langsung mulai ya. Sebelumnya, teman-teman yang belum salin, please di salin dulu ya. Mari kita mulai. Oke, nah ini rumus dari umum peluang yang harus kalian hafal, yaitu adalah PA itu sama dengan NA per NS. Nah, NA ini adalah itu yang mau dipertanyakan di soalnya, dan NS-nya ini adalah itu total dari semesta dari mereka. Artinya adalah semua ruang sampelnya. Gitu. Misalnya, saya bilang lah, misal ada satu buah dadu itu kan matanya berapa? 1 sampai 6 kan? Mata 1, terus mata 2, mata 3, mata 4, terus mata 5, dan mata 6. Nah, kalau misalnya ada di soal, sebuah dadu dilemparkan ke atas, terus peluang muncul mata dadu genap. Gitu. Nah, NS-nya kan itu totalnya semuanya kan? NS itu adalah semesta semuanya. Berarti NS-nya adalah 6, ya. Berarti ini kita buat diketahui NS-nya itu adalah 6. Terus tadi kan mata dadu genap itu adalah NA. NA itu adalah yang ditanyakan. Berarti itu kita buat adalah NA. Katanya genap ya. Yang genap yang mana aja? 2, 4, 6 ya. Berarti 2, 4, 6. Nah, totalnya ada berapa nih? Ini totalnya ada 3. Dari ya, ada 3 kan? Jadi peluangnya sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Kecilin kalau bisa dikecilin ya, sama-sama bagi 3. Berarti sama dengan 1/2. Itulah untuk rumus umum peluang. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak? Jadi NS itu adalah total dari semuanya atau semestanya, NA-nya itu adalah itu yang dipertanyakan di soalnya. Jadi kalau misalnya mata dadu ganjil, ya kalian cari ganjil yang mana gitu. 1, 3, 5. Kalau misalnya yang prima yang mana? 2, 3, 5 kan? Itu yang prima. Kira-kira nangkap ya untuk pakai aplikasi rumus peluang ya. Jadi hafal aja ini. Berarti PA sama dengan NA per NS. Peluang sama dengan yang mau dipertanyakan dibagi dengan total dari semesta dari mereka. Itulah rumus dari peluang. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kita ke latihan soal dulu. Itu aja yang harus kalian ingat. Terus nanti kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Nah, contoh ini soal nomor 1. Ini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu bilangan prima. Berarti kita buat dulu diketahuinya ya. Berarti diketahui NA-nya berapa? Yang prima ya. Yang prima yang mana aja? Kalau misalnya satu buah dadu. Satu buah dadu itu kan NS ya. NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, berarti ini totalnya NS-nya itu adalah 6. Nah, NA-nya itu berapa? Tergantung yang ditanya di soal. Katanya adalah yang prima ya. Yang prima yang mana aja? 2. 2 itu bilangan prima kan? Terus 3, terus 5. Nah, berarti sama dengan ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, berarti peluangnya berapa? Kayak tadi dong. Berarti PA sama dengan NA per NS kan? Nah, NA-nya berapa? 3. NS-nya berapa? 6. Berarti sama dengan 1/2. Jadi jawaban kita yang opsi C. Kira-kira tangkap ya sampai di sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Itu kalau pelemparan 1 kali ya. Gimana kalau misalnya ditanyakan di soal, dia dilempar 2 kali? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Jadi peluang mata
dadu berjumlah prima dilempar 2 kali. Satu buah dadu ya. Satu buah dadu itu dilempar 2 kali. Kira-kira ada yang menjawab, yang bisa tahu nggak? Berarti seperempat jawabannya Kak. Seperempat. Kenapa seperempat? Alasannya gimana? Itu kan dadu. Satu dadunya kan 6 ada 6 dia 1 sampai 6 kan. Dilempar 2 kali berarti kali 2 jadi 12. 3/12. Jadi seperempat. Oh, salah ya. Jadi yang dikalikan itu ini. Oke. Jadi kan kalau misalnya dilempar 2 kali, kalian kalikan aja. Yang sekali itu kalian lempar, kalian kalikan dengan 2. Berarti totalnya adalah 2 kali setengah ya, 1. Gitu. Kalau misalnya 3 kali dilempar ya kalian kalikan. 3 kali setengah. Gitu. Lengkap ya? Berarti jawabannya 2 Kak. 2 kali setengah ya 1 kan? Stop. Lengkap ya? Sampai di sini lengkap ya? Sudah jelas yang lainnya? Ada yang mau dipertanyakan? Oke. Nah, yang tadi itu yang bisa kalian pakai itu kalian kalikan aja, kan? Tapi kalau misalnya itu untuk satu buah dadu ya, untuk satu buah dadu. Tapi kalau untuk 2 buah dadu itu ada syarat-syaratnya. Tapi itu nggak akan dimunculin sih di soal-soal SKD, ya. Karena itu bagian soal ujian yang lain. Jadi yang ini khusus untuk satu buah dadu. Jadi kalau misalnya ada 3 kali pelemparan, kalian kali 3 aja. Nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu coba kita next ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Ini ada 2 dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Teman-teman di sini ada pakai rumus cara sederhana dan bisa saya kasih pakai rumus Charcher. Tapi saya saranin, saya jelasin pakai rumus sederhana dulu ya. Itu terserah kalian nanti mau pakai rumus Charcher-nya atau pakai rumus sederhana. Tapi saya saranin sih kalau misalnya nanti ujian, pakai rumus Charcher-nya aja. Oke, itu kan ada dua dadu ya, dilempar bersamaan. Misalnya ada dadu A, terus ada dadu B. Oke. Nah, mata dadu A ini kan matanya itu kan mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6 kan? Dan begitu juga dengan yang B kan? Berarti mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Nah, kalau kita lemparlah 2 dadu ini sekali aja, bisa muncul mata dadu A itu 1, mata dadu B 1 juga. Boleh ya? 1, 1. Kalau kita lempar sekali lagi, bisa muncul 2, 1. Atau gini aja deh. Dari sini dulu. 1, 2. Boleh gitu ya? 1, 2. Boleh ya? Sampai sini ya. Nah, kalau kita lempar lagi sekali lagi gitu, bisa muncul 1, 3. Nih, 1, 3. Terus ya ikutin lagi 1, 4, 1, 5, terus 1, 6. Terus yang ini berarti 2, 1, 2, 2, terus 2, 3, terus 2, 4, 2, 5, 2, 6. Nah, ini bisa jadi 3, 1, 3, 2, ya. Terus 3, 3, 3, 4, terus 3, 5. Ini berarti 3, 6. Oke, berarti ini 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, terus 4, 6. Ini lanjut lagi 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, dan 5, 6. Terakhir ya, ada 6, 1, terus 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, dan 6, 6. Oke, nah inilah total semestanya kalau 2 dadu kita lempar bersama-sama. Ya, jadi totalnya ini kalian hitung aja. Ini totalnya ada 36. Kalian jumlah semua ini kan 36 ya semuanya. Artinya adalah 36 kejadian. Nah, cara ngitungnya sebenarnya ini kalian jumlahkan atau kalian kali aja. 6 kali 6 berarti 36. Berarti NS dari 2 buah dadu itu adalah
36 kan, total semestanya. Nah, sekarang NA-nya itu tergantung yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal yang gimana? Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Kalian lihat dari ini, mana yang berjumlah mata dadu 6. Yang ini kan, 15 kan? 15, terus ada lagi 24, terus ada lagi nggak? 33, terus 42, terus 51, ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini totalnya ada 5. Nah, berarti peluangnya PA sama dengan NA per NS tadi kan. NA per NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya adalah 5. NS-nya berapa? 36. Jadi jawabannya adalah 5 per 36. Jadi jawabannya yang opsi C. Maka ya kira-kira ya, itu kalau misalnya cara sederhananya. Tapi kan kalau nanti kalian ujian, nggak mungkin kan kalian buat kayak gini gitu, ngabisin waktu bener ya. Iya kan? Nggak mungkin ya. Makanya itu saya kasih chartnya aja lah ya, lebih simple. Kira-kira yang cara sederhana ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau dipertanyakan? Yang Nggak ada, Kak. dapatnya dari mana, Kak? Yang mana? Yang tadi putus-putus gimana maksudnya? Yang dapatnya dari mana? Yang NA-nya, Kak. Dapat dari mana? Kalau boleh. NA-nya ya. Yang ini kan katanya itu di soal adalah berjumlah mata dadu 6. Artinya, kalau kita jumlahkan yang A sama B itu totalnya 6. Berarti 1 tambah 5 kan 6. 2 tambah 4 kan 6. 3 tambah 3 kan 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Berarti ada berapa banyak? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya 5. NS-nya total dari semesta dari mereka. 36. Oke, nah berarti peluangnya sama dengan 5 per 36. Siap-siap. Makasih, Kak. Oke, kalau gitu kita next lagi ya ke soal berikutnya. Saya lupa ya kasih chartnya ya. Saya kasih chartnya ya, ini saya hapus. Apa tuh? Saya mute dulu ya semuanya. Oke deh, oke nggak apa-apa ya, saya kasih chartnya aja. Nah, chartnya kayak gini, tanpa kalian buat tabel, jadi kalian buat misalnya gimana ya, dari berapa lah ya kita bilang, dari 1 lah ya, 1, oke, dari 2 aja deh. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini charcep ya. Nah, oke. Nah, ini kalian buat gini. Terus, ini kalian buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini puncaknya. 6 kan puncaknya. Terus turun lagi jadi 5. Terus 4, 3, 2, 1. Oke. Kita buktikan ya. Untuk soal yang ini. Katanya adalah berjumlah mata dadu 6. Kalian lihat yang berjumlah mata dadu 6. Ada 5 kan? Benar kan? Ya udah berarti 5 per 36. Gampang nggak? Ada 5 kan? Ada ini. Berjumlah mata dadu 6 ada sebanyak 5. Nangkap ya sampai di sini ya.
Jadi total, inilah jawabannya. Jadi 5/36. Kira-kira ada yang mau Coba ulang Kak. Kita ulang ya. Jadi kalian buat misalnya 2 sampai 12. Oke? Kalian buat aja, kalian tulis. Gitu. Terus, kalian tulis dari ini. Kalian ikutin ya. Yang 2, 1 kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini puncak, kalian ingat aja puncak 6. Terus turun lagi dia. 5, 4, 3, 2, 1. Kalian buktikan aja. Yang berjumlah mata dadu 2, lihat ya, 2 dadu kita lempar, berjumlah mata dadu 2. Itu nilainya 6 adalah Kak. 1. 6. Itu adalah 1. Yang mana? Yang ini kan? 1 dan 1. Nangkap ya sampai di sini ya. Terus kalau misalnya dua dadu dilempar secara bersamaan, peluang muncul mata dadu di bawah 6. Ada yang tahu nggak sih? Di bawah berjumlah 6. Ada yang tahu nggak berapa peluangnya? 10, Kak. Ya. 10/36. Yang lain nangkap? Nangkap nggak? 10/36. Tadi yang saya bilang kan di bawah 6 kan? Di bawah 6 ya. Kalian lihat aja di bawah 6. Berarti yang ini berjumlah 5, berjumlah 4, berjumlah 3, berjumlah 2. Berarti berjumlah 5 ada 4, kalian jumlahkan aja. 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Berarti totalnya adalah 10/36. Kecilin ya. Boleh nggak? Boleh ya. Sama-sama bagi 2. Berarti 5/18. Nangkap ya sampai di sini ya. Kak, kenapa 6-nya di bawah 7, Kak? Maksudnya? Kenapa sampai 6 hitungannya? Oh, itu rumus sarjab kita. Kita udah pakai. Itu sebenarnya berarti apapun tetap di bawah 7 Kak ya? 6 iya. tetap di bawah 7 gitu ya? Iya, daripada kalian buat kayak gini, jadi mending kalian pakai yang rumus kayak gini gitu, sarjabnya. Sebenarnya ini kita olah dari Yang gimana Kak? Ya, gimana? Ada yang mau dipertanyakan nggak tadi? Mana ya? Putus. Coba Kenapa nggak dimulai Kak, 1? Katanya kenapa nggak dimulai 1? Saya Ingat aja, kenapa nggak dimulai dengan 1? Karena 2 dadu dilempar. Mute dulu ya. Ada yang nanya kenapa nggak dimulai dari 1? Karena 2 dadu dilempar itu paling dikit berjumlah 2. Nggak ada berjumlah 1. Dan paling tinggi berjumlah 12. 6 sama 6. Kalian jumlahkan. 12. Makanya datanglah rumus sarjab ini. Ngerti ya? Jadi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, terus yang berjumlah 2 ada sebanyak 1. Yang berjumlah 3 ada sebanyak 2. Yang berjumlah 4 sebanyak 3. Berjumlah 5 sebanyak 4. Berjumlah 6 sebanyak 5. Berjumlah 7 sebanyak 6. Gitu seterusnya. Berjumlah 12 sebanyak 1. Siapa itu? 6 dan 6. Ini. 6 tambah 6 ya 12. Hanya ada 1. Kira-kira udah jelas? Jelas Kak. Kalau misalnya dadunya 3 gimana tuh Kak? Oh, Bisa Kak? Kalau dadu 3 itu nggak dikeluarin dari SKD. Itu soal-soal bagian anak saintek punya. Karena itu pasti semestanya itu tinggi banget. Ya, di saintek juga jarang. Itu paling keluar itu di ujian-ujian yang sulit. Kalau kalian sebatas yang mata dadu berjumlah 2 buah dadu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Jadi Kak yang di bawahnya itu yang jumlah semestanya 36 dijumlahin semua Kak? Maksudnya? Gimana tadi? Dapat 36-nya itu dijumlahin semua yang di atasnya itu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 gitu Kak. Dapat 36. Iya. 36 itu tadi adalah semesta ya. 36 itu semesta. Bentar. Ini ya, semesta.
Kalian jumlahkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kalian jumlahkan semuanya. Totalnya adalah 36. Itulah datangnya 36. Jadi kalian ingat aja, kalau satu buah dadu semestanya 6. Kalau dua buah dadu semestanya adalah 36. Supaya kalian nggak buat tabel-tabel gini. Jelas ya sampai di sini ya? Kita next ya ke soal berikutnya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Oh, ini ada kata apa ya? Ini lebih hots. Dua buah dadu dilempar atau diundi secara bersamaan. Sebanyak 1 kali, kan? Peluang kejadian muncul mata dadu 3 atau 7. Nah, teman-teman kalau misalnya berbicara tentang peluang, kalau ada kata atau, nanti kalian jumlah aja. Kalau di peluang itu, ya kalian harus ingat ya, atau itu sama dengan jumlah. Kalau dan itu sama dengan kali, perkalian. Itu kalian harus ingat. Oke? Kalau di peluang, kalau ada kata-kata atau, itu artinya adalah jumlah. Kalau dan, itu perkalian. Artinya, kalian jumlahkan ya peluangnya yang ini sama peluangnya ini. Nangkap ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita kerjakan pakai rumus Charcapnya ini aja. Oke, berarti kita cari yang PA-nya dulu. PA ditambah dengan, ada 2 kan? Ada 2 kali kita bilang adalah PB gitu ya. Oke, kan ada 2 kali kan? Ini tambah itu adalah atau. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, cari yang pertama PA-nya. Berjumlah 3. Berjumlah 3 ada berapa? Berjumlah 3 ada 2 kan? Berarti 2 per 36. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Terus ditambah dengan yang kedua, berjumlah 7. Berjumlah 7 ada berapa? Ada 6. Berarti 6 per 36. Ya udah kalian jumlahkan. Kan udah sama penyebutnya kan? Berarti 2 ditambah dengan 6. Berarti 8 per 36. Coba kecilin sama-sama bagi berapa bisa tuh? Bisanya bagi berapa? Bagi 4 ya? Bagi 4 berarti 2 per 9. Ya, 8 dibagi 4 ya 2, 36 dibagi 4 ya 9. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ingat, kalau di peluang, kalau ada kata-kata atau, itu adalah jumlah. Makanya jumlah. Jumlahkan peluang yang pertama ditambahkan dengan peluang yang kedua. Tapi kalau ada kata-kata dan misalnya adalah peluang kejadian jumlah mata dari 3 dan 7. Berarti kalian kalikan. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Paham ya? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next. Yuk, kira-kira ini jawabannya berapa? Jawabannya yang E, Kak. A, Kak. Jawabannya A, Kak. 5 per 36. Oke, ada yang jawab A, ada jawab E ya. Yang lain, silakan. Oke, saya buat polling. A, Kak. Oke, kebanyakan jawab A ya.
Oke, tadi ada jawab satu orang, jawab E. Di toko deh, Bu. Di toko. Atau Oke, kita lihat ya. Ini kan dua dadu dilempar atau diundi secara bersamaan sebanyak satu kali. Peluang kejadian muncul mata dadu 5 atau 12. Ya, ingat tadi kalau ada kata atau itu adalah penjumlahan kan. Berarti penjumlahan peluang kejadian pertama ditambahkan dengan peluang kejadian kedua. Berarti ini kita cari ya. Kita cari yang pertama dulu, yang berjumlah 5. Berjumlah 5 itu sebanyak 4 kan. Berarti 4/36. Nah, ditambah dengan yang berjumlah 12. Berjumlah 12 sebanyak 1. Ya, berarti 1/36. Penyebutnya udah sama kan, 36 ya. Berarti kita tinggal jumlahkan aja yang atas. Berarti sama dengan 5/36. Jadi jawabannya yang benar itu yang opsi A. Nangkap ya kira-kira ya. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. itu kok ditambah 1/36? Gimana? Itu kok ditambah 1/36, bukannya 11, Kak? 11. Iya, 11 ada. kan 12. Ini 12 kan. Lihat. Yang berjumlah 12 itu sebanyak 1. Yang mana itu? Oh iya, 6 tambah 6 kan, 12 kan. iya, iya. Sorry, Kak. Oke. Oke, udah paham ya semuanya ya. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Yuk, kalian jawab ya. Buat di kolom chat aja lah ya. Lama sih. Buat kolom chat aja. Oke, ada yang jawab E. Oke, kebanyakan E ya. Nah, berarti ini kita hapus ya. Karena semestanya tetap itu juga sih. Berjumlah mata dadu 3. Yang pertama dulu, yang kejadian pertama. Berjumlah mata dadu 3 ada sebanyak 2. Berarti 2. Terus berjumlah mata dadu 11. Ya, berjumlah mata dadu 11 ada 2. Berarti 2 tambah 2 berarti 4. Sama-sama bagi 4. Berarti sama dengan 1/9. Jadi jawabannya yang opsi E. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Ini kira-kira jawabannya apa? 2 buah dadu, nih saya buat polling deh. Kira-kira ada paham nggak sih? C, Kak. 3/36. Ya, Kak. C. Oke. Oke, yang lain boleh diisi ya di pollingnya. Jawab ada E, C. E dan C. 2 dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 ya. Berarti ada satu kejadian aja ya. Berarti kita cukup pakai PA aja.
Berarti gimana dong? PA sama dengan NA per NS kan? NS-nya tetap ya 36 karena kan 2 buah dadu gitu ya. NA-nya itu yang dia tanya. Yang dia tanya adalah kurang dari 5. Nah, ini berjumlah 5 kan? Ini belum masuk kan? Karena kan kita kurang dari 5. Berarti yang ini berjumlah 4, berjumlah 2, dan berjumlah 3, berjumlah 2. Kalian jumlahkan. Berarti 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6. Oke, sama-sama bagi 6 ya. Boleh ya? Oh, udah ada jawabannya sih. Masih ya kan? 2 buah dadu lempar bersama-sama, peluang muncul jumlah kedua dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 ya. Artinya 5 yang nggak masuk. Kan kurang dari 5. Kurang dari 5. Artinya 5 yang nggak masuk kan. Bedakan sama kayak gini. Kurang atau sama dengan 5. Berarti 5-nya masuk. Tapi ini kan kurang dari aja. Gitu. Artinya di bawah 5. Di bawah 5 yang mana? Ini berjumlah 4, berjumlah 2, berjumlah 3, berjumlah 2. 3 tambah 2 tambah 1 berarti 6. 6 per 36. Jawabannya dodol. Kalau dikecilin lagi 1 per 6 kan. Tapi nggak ada 1 per 6. Jawabannya dodol ya. Banyak yang salah. Kenapa bisa salah? Ada jawab C tadi. C 3 per 36. Yang 3, dia dapatnya dari mana 3-nya? Yang jawab E 9 per 36. 9 datangnya dari mana? Nggak tahu datangnya dari mana. Yang lain udah pada ngerti nggak sih? Paham ya sampai sini ya? Coba saya tanyakan. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah genap. Yuk, kira-kira tulis jawabannya di kolom chat. Berjumlah genap ya. Yuk, berapa tuh? Pastinya di bawah ya 36 gitu. Berjumlah genap. Ada 1 per 2, 20 per 36. Oke. 1 per 2 ya. Oke. Kita jawab. Tadi kan 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul mata dadu berjumlah genap. Nah, artinya berjumlah genap yang mana? Ini jumlah 2 kan genap kan? Berarti 1. Oke, ini masukin. Terus, atau kita kurungin aja lah yang genapnya ya. Yang genap kalian kurungin. Supaya ngerti yang mana yang genap. Ini berjumlah genap. Ini genap. Ini genap. Ini genap. Ini genap. Ini genap. Oke. Berarti 2, 1 ya. Berjumlah 2, 1. Berarti 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Ya, 14 tambah 3. Berarti sama dengan 17. 17 tambah 1. 19 ya. Berarti 19 per 18 ya, 18. Kita ulangin lagi ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Tambah 5, 14. 14 tambah 3, 17. Tambah 1, 18. Berarti 18 per 36. Sama-sama bagi 18 berarti 1 per 2. Jadi jawabannya ya 1 per 2. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Kalau misalnya saya bilang 2 buah dadu dilempar bersama-sama, peluang mata dadu berjumlah prima. Itu sering ya, soal-soalnya hanya gitu-gitu aja, diulang-ulang aja. Berjumlah prima ya. Jadi 2 buah dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul mata dadu berjumlah prima. Kira-kira jawabannya berapa? Yang prima yang mana aja? Prima itu adalah bilangan yang dapat dibagi dengan dirinya sendiri ya. 2 bilangan prima enggak? Bilangan prima. 3 bilangan prima ya. Terus 5 bilangan prima, 7 bilangan prima,
9 enggak ya? 10 juga enggak. 11 ya. Oke, berarti 1 tambah 2, 3 tambah 4, berarti sama dengan 7. 7 tambah 6, 13. 13 ditambah dengan 2, berarti sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah 15/36. Ya, sama-sama bagi 3. Berarti 5 per berapa tuh? Berarti 12 ya. 5/12. Itulah hasilnya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Saran saya sih pakai rumus ChatGPT aja. Karena kalian nggak mungkin ujian kalian buat kayak gini, ngabisin waktu. Pakai rumus ChatGPT aja, hafal ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 7. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu kelipatan 5. Yo, jawabannya apa nih? Kelipatan 5 ya. Yuk, kalian kerjakan ya. Tahu ya kelipatan 5 ya? Ini tumben nggak error ya? Berarti link zoom-nya nggak boleh. Dodol, Kak. Link zoom-nya nggak boleh dipakai terus sih. Dia error gitu. Berarti kita ganti-ganti link zoom sih. Sekali seminggu ganti link zoom-nya. Tapi sana doang, Mak. Oke. Yang jawab ini ada sebanyak 11 orang. Jawaban paling banyak itu E sama C. Oke, kelipatan 5 ya. Kita buka tadi carcepnya tadi, atau kita tulis saja lah ya. Tadi gimana tadi carcepnya? Berarti dari 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang berjumlah 2, 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Ini puncak. Kalian ingat 6 itu puncak. Gitu aja carcepnya. Berarti turun lagi ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, katanya itu adalah yang kelipatan 5. Ya, yang kelipatan 5 ya. Tapi yang bawah tetap itu adalah 36 kan, NS-nya kan. Nah, yang kelipatan 5 yang mana aja? Yang kelipatan 5, yang ini kan. Ini kelipatan 5, sama ini kelipatan 5. Berarti 4 tambah 3 berarti 7. Berarti 7/36. Jadi jawabannya yang opsi E. Nangkap sampai di sini? Berarti ada 5 orang yang benar. Oke, kita next lagi. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Oke, itu aja untuk soal-soal peluang. Kira-kira dari peluang ada yang mau dipertanyakan? Sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Yang penting kalian sekedar ngulang lagi ya. Yang penting kalian tahu PA itu siapa. PA itu adalah peluang. NA itu adalah yang mau dipertanyakan, yang ditanyakan di soal, ya. NA. Terus NS adalah semesta. Oke, NS-nya adalah semesta. Nah, itu kan kalau tadi contohnya saya ambilkan itu adalah peluang. Gimana kalau misalnya koin gitu. Ya, koin itu. Kalian ingat aja uang logam gitu. Kan uang logam itu angkanya berapa? Apanya? Semestanya. 1 logam berapa? 1 logam semestanya ada 2 kan? Karena ada angka gambar. Ini untuk logam. Nah, berarti NS-nya di sini adalah kalau untuk logam, NS-nya adalah
2. Oke, nangkap ya? Angka gambar. Itu untuk satu buah logam. Atau koin gitu. Kadang di soalnya koin atau logam. Berarti ada angka, ada gambar. Nah, kalau misalnya NA-nya ya tergantung ditanya di soal. Peluang satu koin dilemparkan gitu. Ada yang pernah lihat nggak orang main judi gitu ya, lemparin koin gitu, koin uang logam ya seperti itulah. Jadi peluang kalau dilemparkan satu buah koin dilemparkan, berarti peluang muncul angka. Angka kan cuma satu kan, berarti NA-nya ya satu gitu. Kalau misalnya itu ditanya, nah berarti PA sama dengan NA per NS kan, berarti 1/2. Itu kalau satu koin. Nah, gimana kalau 2 koin gitu? Oke, gimana kalau 2 koin? Ya sebenarnya sama aja gitu. Kalau 2 koin, kan tadi satu koin itu angka gambar. Tapi karena ada 2 koin, kita tambah lagi. Berarti angka gambar. Oke? Terus angka gambar. Berarti totalnya semuanya ini adalah NS-nya sama dengan 4 kan. Nah, 4 itu ada apa aja? Bisa aja ada angka-angka. Kalau kita lempar satu buah koin, bisa aja muncul kedua-duanya angka. Terus kalau kita lempar sekali lagi, bisa aja muncul angka sama gambar. Oke, nah terus bisa aja muncul gambar, nih gambar angka. Terus bisa aja muncul gambar-gambar. Nah, terus ditanya di soal nih, peluang jika dua koin dilempar secara bersama-sama, peluang muncul minimal atau gini aja deh, peluang muncul kedua-duanya angka. Berarti sama dengan 1/4 kan? Jelas ya sampai di sini ya? Satunya dari mana ini kan? Berarti angka-angka, berarti 1/4. 4 itu adalah sama setengahnya mereka. Terus misalnya ada lagi pertanyaan kayak gini. 2 buah koin dilempar secara bersama-sama. Peluang muncul minimal 1 angka. Ya kalian hitunglah yang mana ada angka. Di sini 1, ini 1. Kan minimal 1 angka kan? Nah, terus di sini ada lagi. Berarti ada 3. Berarti 3/4. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Sekarang saya tanyakan. Kalau misalnya ada 2 koin dilempar secara bersama-sama, peluang muncul minimal ada gambar 1. Ada 1 gambar gitu. Kira-kira peluangnya berapa? Yes, benar ya. Berarti 3/4. Kan minimal 1 gambar kan. Berarti ini ada gambar, ini gambar, ini gambar. Berarti sama dengan 3/4. Jelas ya? Nah, gimana kalau misalnya ada 3 koin gitu? Ya sama aja, kalian buat pohon cabangnya lagi. Ya, kalian buat pohon cabangnya untuk membuat semestanya. Ini kan untuk 2 koin. Ini 1 koin. Yang ini yang 1 koin ya. Nah, gimana kalau 3 koin gitu ya? Buat nih angka gambar, terus munculin lagi angka gambar, terus ini angka gambar. Terus kan ada 3 koin kan? Buat lagi. Berarti ada angka, ada gambar, terus angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Nah, berarti bisa aja 3 koin dilempar secara bersama-sama bisa muncul angka, angka, angka. Berarti bisa angka, angka, angka. Bisa aja angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Bisa angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Bisa angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Ya gitulah seterusnya. Berarti totalnya ini adalah 8 semestanya. Ya tergantung apa yang ditanya di soal. Ya. Kira-kira nangkap ya di sini ya. Kalau 4 koin ya udah kalian buat lagi cabangnya.
Ada yang mau dipertanyakan? Yang penting ngerti konsep dari peluang itu apa. Ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke kombinasi dan permutasi. Nah, kombinasi dan permutasi ini adalah ini sering banget materinya keluar di soal SKD. Nah, di sini adalah yang kalian harus dituntut adalah membedakan kombinasi sama permutasi. Ya, kalau kombinasi itu kalian ingat aja, carcepnya itu adalah tidak memperhatikan urutannya. Nih, itu tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi ya kebalikan ya, dia memperhatikan urutan. Itu kalian ingat, itu aja perbedaannya. Jadi kalau kombinasi itu adalah tidak memperhatikan urutan, berarti kalau permutasi dia memperhatikan urutannya. Contoh, misalnya ada 3 angka lah saya bilang. Ini ada 3 angka, angka 1, angka 2, angka 3. Mau kita susun. Ya, mau kita susun angka yang ketiga-tiga angka ini dengan susunan yang berbeda-beda. Ya, bisa aja misalnya 1, 2, 3 atau 1, 3, 2. Terus 1 berapa lagi? 1 atau gini, 2, 3, 1 atau yang lainnya lagi kalian tulis. Nah, teman-teman gini, 1, 2, 3 apakah sama angkanya sama dengan 1, 3, 2? Angka-angka yang dipakai ya sama, maksudnya nilainya sama nggak? 123 sama nggak sama 132? Beda kan? Berarti kalau beda, ini berarti memperhatikan urutannya. Berarti pakai permutasi. Nangkap ya sampai di sini ya? Kan beda kan? 123 beda kan sama dengan 132. Walaupun angkanya itu yang dipakai gitu. Beda kan? Ya udah, kalian pakai rumus permutasi. Rumus permutasi itu apa? Nanti saya kasih. Kombinasi juga ya. Nah, saya kasih lagi contoh. Ada ketua, ada pemilihan ketua, terus sekretaris, terus bendahara. Nah, ada misalnya 3 orang yang mau menjabat, gitu. Ada si A, ada si B, dan ada si C. Nah, si A menjabat jadi ketua, si B menjabat jadi sekretaris, si C menjabat sebagai bendahara. Kita pakai 3 orang ini aja, tapi susunannya yang berbeda-beda. Kalau si B menjabat sebagai ketua, sekretaris menjabat, si A menjabat sebagai sekretaris. Terus si C tetap dia mungkin ya menjabat sebagai bendahara lah. Terus boleh lagi misalnya di sini si C-nya menjabat sebagai ketua, terus si A-nya di sini menjabat sekretaris, terus si B-nya di sini menjabat sebagai bendahara. Kira-kira teman-teman, kalau ini pakai permutasi atau kombinasi enggak? Ada yang tahu? Dia pakai permutasi atau kombinasi? Ada yang tahu enggak? Ingat aja yang tadi, kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi, dia memperhatikan urutannya. Artinya, yang tadi ini udah dihitung 1 cara, yang ini udah dihitung 1 cara, ini dihitung 1 cara. Artinya ini udah kita ketemu 3 cara, cari lagi cara yang lain gitu. Nah, sekarang yang mau saya tanya ini, apakah ini permutasi atau kombinasi? Ayo, ada yang ngerti? Ini pakai permutasi ya, artinya dia memperhatikan urutannya. Kan beda kan posisinya kalau si A itu menjabat sebagai ketua. Beda kan? Ini kan beda kan susunannya kan? Kan udah beda jabatan mereka. Udah beda kan susunannya. Artinya ya ini ya pakai permutasi, rumus permutasi. Jelas saya sampai di sini kan? Kan beda kan kalau misalnya si A sebagai ketua. Terus di cara yang kedua si B jadi ketua. Tapi orang-orangnya itu terus gitu. Tapi susunannya jabatan mereka beda-beda.
Ya beda lah gitu. Ini kan udah hitung satu cara, ini dihitung satu cara, ini hitung satu cara. Berarti udah ada 3 cara. Jelas sampai di sini? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih lagi contoh. Misalnya, teman-teman, ada 3 orang lah kita bilang mau bersalaman. Ya, ada si A, terus ada si B, ya, terus ada si C. Mereka lagi mau bersalaman, mungkin lagi kumpul-kumpul kan, bersalaman gitu. Biasa kan orang Indonesia kan kalau ketemu ya bersalaman kan. Nah, si A bersalaman dengan si B. Oke. Nah, terus si B bersalaman dengan si C. Si A bersalaman dengan si C. A udah bersalaman dengan si B. Oke. Terus si A udah bersalaman dengan si C, si B udah bersalaman dengan si C. Nah, saya pertanyakan lagi. Boleh nggak saya buat si B bersalaman dengan si A? B bersalaman dengan si A. Boleh nggak? Nggak boleh gitu. Karena mereka udah bersalaman. Ngapain lagi kalian hitung lagi B bersama dengan A? Artinya kan mereka udah bersalaman. Angkat ya sampai di sini ya. Jelas sampai di sini? Jelas kan? Nah, berarti teman-teman ini pakai rumus kombinasi. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan nggak? Oh ya, ingat lagi clue-nya kalau misalnya ada soal, mungkin kalian malas nguji-ngujinya. Kalau kombinasi itu biasanya adalah ada kata-kata acak di soal. Ya, kalian pakai rumus kombinasi. Kalau permutasi biasa clue-nya itu adalah selain dari yang ini, biasa duduk berjajar, ya, duduk berjajar pakai rumus permutasi. Oke, itu aja, sekedar tambahan aja. Nangkap ya sampai di sini ya. Nah sekarang mengenai rumusnya. Rumus dari kombinasi apa? Kombinasi itu rumusnya adalah C R dari N. Nah, berarti sama dengan N faktorial dibagi dengan, ini rumusnya ya, N dikurang dengan R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, kalau permutasi, rumusnya itu adalah P R dari N. Nah, rumusnya N faktorial dibagi dengan N dikurang dengan R faktorial. Sampai sini aja. Oke. N ini adalah total dari semuanya. R adalah berapa banyak yang mau diambil atau apa yang dipertanyakan di soal. Itulah, itu aja. Arti dari faktorial tahu kan? Kalau misalnya ada 3 faktorial, artinya kalian kalikan sampai ke 1. Berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, berarti 6. Kalau misalnya 5 faktorial, oke, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120 kali 1 ya 120. Oke, itu arti dari faktorial. Faktorial itu simbolnya adalah tanda seru gitu. Kalau di matematika bacanya adalah faktorial. Nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ini aja rumus yang kalian hafal. Oke, rumus kombinasi, rumus permutasi. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ke soal. Nah, ini lebih ke analisa sih ya. Ini dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 3 bus. Ini sering banget soalnya. Dari kota B ke kota C oleh 4 bus. Terus Agung itu berangkat dari kota A. Ini ada kota A,
terus kota B, ada kota C kan. Nah, si Agung itu mau berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Dia mau berangkat dari kota A ke kota C ini melalui kota B. Oke. Kemudian kembali lagi ke kota A juga melalui si B. Artinya dia pulang lagi kan gitu. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh oleh Agung adalah berapa? Kira-kira teman-teman ini kalau dilihat-lihat ini pakai rumus kombinasi atau permutasi sih gitu. Kira-kira pakai rumus kombinasi atau permutasi? Kalau dilihat dari soalnya. Ini dari A ke B, dia ada 3 bus ya. Ada bus 1, bus 2, bus 3. Oke. Dari B ke C ada 4 bus. 1, 2, 3, 4. Atau kita buat aja lah nama-nama busnya lah ya. Misalnya, ini busnya adalah X, Y, Z. Ya. Terus ini nama busnya P, Q, R, S. Oke. Nah, gini. Dia bisa aja, teman-teman. Dia berangkat dari C. Bisa aja dia pakai bus X, terus setelah dari kota B, dia pakai bus D. Ini bus apa tadi? P ya? Oke. Dari B ke C, dia pakai bus si P. Berarti XP. Ini satu cara. Oke. Nah, terus dia dari kota A ke B pakai bus Y. Terus dari B ke C pakai bus P. Ini dua cara. Oke. Lanjut lagi. Ini kalian cari lah semuanya. Tapi saya nggak mau buat semuanya karena panjang banget. Kita langsung pakai ke trik-triknya aja. Yang penting kalian ngerti ya caranya kan, gitulah maksudnya. Oke, ya benar ya itu pakai permutasi. Artinya dia kita memperhatikan urutannya. Oke. Nah, gini aja ya caranya gini. Ini kan sebanyak 3 bus. Terus ini sebanyak 4 bus. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, untuk menghitung cara dia melewati dari A ke B sampai C, kalian tinggal kalikan aja. 3 dikali dengan 4. Berarti ada 12 cara. Nangkap ya? Nah, sekarang kan permasalahan kayak gini kan di soalnya. Di soalnya itu adalah kalau dia mau balik, mana tadi? Kalau dia mau pulang ke kota A, dia tidak mau menggunakan bus yang sama lagi. Nah, dari C ke B, dia kan udah pakai 1 bus. Artinya dia nggak boleh sama lagi. Berarti kalian hapus lah. Misalnya dia pakai yang P, berarti sisa 3 kan? Nah, dari B ke A, misalnya dia udah pakai si X-nya, kalian eliminasi. Berarti sisanya adalah 2. Kalian kalikan 3 dikali dengan 2. Berarti sebanyak berapa tuh? 6 cara kan? Benar ya sampai sini ya? Ada 6 cara kan? Oke. Jelas sampai sini? Udah, sekarang, nah berapa banyak cara mereka? Kalian tinggal kalikan aja. 12 kali 6. Nih, 12 kali 6 berarti sama dengan berapa tuh? 12 dikali dengan 6. Ada yang sudah ngitung? 72. Yes, benar ya, 72 cara. Itu ingat ya, kalau dia menggunakan bus yang sama, yang tidak menggunakan bus yang sama. Tapi kalau dia nggak ada aturannya, gitu. Misalnya dia tetap menggunakan bus yang sama, boleh-boleh aja gitu maksudnya. Ya tetap yang ini tetap 4, ini tetap 3. Udah kalian kalikan lagi, berarti 12 kali 12, berarti sama dengan 144 cara. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Nangkap ya? Nangkap ya sampai sini.
Sudah jelas ya. Terus gimana kalau misalnya pakai rumus permutasinya gitu. Ini kan rumus Charcep-nya gitu. Biasa kan sih pakai rumus Charcep aja. Ya gimana? Berarti kan kita ngambil tadi permutasi ya. Nih, permutasi dari A ke C. A ke C. Berarti kita ngambil 2 bus kan? Kita ambil 2 bus, total busnya ada berapa? Total busnya itu ada sebanyak berapa tuh? 7 ya. Oke. Nah, berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang dengan 2 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5. Oh, yang bawah berapa? 5 ya? Ini cukup sampai 5 aja. Oke. 7 kali 6. Oh, kita berarti nggak bisa satuin ya? Ya, kita nggak bisa satukan, teman-teman. Berarti kan ini beda aja. Ini kalian nggak bisa langsung satukan ini ke sini. Berarti ambil satu-satu aja dari A ke B dulu. Itu pakai rumus sederhana ya. Berarti dari 1, gini ya. 1 ke, kita ngambil 1 kan, dari berapa? 3. Nah, ini berarti jawabannya berapa nih? 3 faktorial, 3 kurang 1, berarti 2 faktorial kan. Nah, berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini arti dari 2 faktorial, 2 kali 1. Ini coret. Berarti sama dengan 3. Ini udah terbukti ya. Kalian nggak boleh gabungin langsung ya. Karena kan ada syarat-syaratnya. Oke, nah sekarang dari B ke C. Berarti pakai rumusnya. Dia ngambil 1 bus, dari berapa bus yang tersedia? Ada 4 bus. Berarti 4 faktorial, kita bagikan dengan 4 dikurang dengan 1, berarti 3 faktorial. Nah, berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 3 kali 2 kali 1. Dicoret sama dengan 4. Nah, gitulah seterusnya ya. Oke, ujung-ujungnya dapat sih segini. Berarti 3 kali 4 ya 12. Lengkap ya sampai sini ya. Oke deh, kalau gitu kita next kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita next. Nomor 2. Nah, yuk kira-kira jawabannya apa ini? Kalian jawab ya. Ini tadi udah saya jelasin. Dia pakai permutasi atau kombinasi. Untuk membentuk panitia sebuah cara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Serta tidak satupun dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara, maka ada berapa cara susunan panitia tersebut yang dapat dibentuk? Untuk membuat panitia, panitianya ada apa aja nih? Ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Berarti ada ketua, sekretaris, bendahara. Oke. Nah, ingat ada syaratnya. Ini lebih hot sih. Biasanya mereka bebas saja masuk gitu. Tapi ini ada syaratnya. Ada 2 orang calon ketua.
Nih kalian masukin. Ada 2 orang nih di sini calon ketua. Terus ada 3 orang calon sekretaris. Terus ada 2 orang calon bendara. Nah, jika panitia terdiri dari 1 orang, ya 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendara, maka berapa banyak cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Yo, jawabannya berapa? Gampang aja tuh ya. Udah dari situ udah kelihatan jawabannya. Ya, jadi jawabannya ada 12 ya. Kalian kalikan aja. 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6. Kali 2 ya 12. Jadi jawabannya 12 cara. Maka yang sampai di sini ya. Sudah jelas sampai di sini. Ini dia kalau bentuknya kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dari soal, ada 5 calon. Ya, ada 5 calon. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. Ada E. Ada 5 kan? Benar ya? Ada 5. Tapi dia mau menjabat yang kelima ini. Mau menjabat ketua sekretaris bendara. Jadi ada berapa cara? Kalian langsung masuk rumus permutasi. Berarti permutasi, berapa yang mau kita ambil? Ada 3 kan? Ketua sekretaris bendara. Berarti 3. Nah, total yang mau kita pilih, ini ada 5 orang. Berarti 3 dari 5. Nah, berarti 5 faktorial, kalian bagikan sama dengan 5 dikurang dengan 3 faktorial. Nah, berarti sama dengan 5 faktorial bagi 5 kurang 3, 2 faktorial kan? Nah, 5 faktorial artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1. Dicoret-coret. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Artinya ada 60 cara yang mau kita pakai. Kalau yang kayak gini bentuk soalnya. Jelas ya sampai sini ya? Ya, kalau kayak gini bentuk soalnya, kalian pakai gini aja caranya. Udah tahu ya bentuk soalnya tadi gimana ya? Ada 5 orang mau menjabat ketua sekretaris bendara gitu. Jadi berapa banyak caranya? Ya udah pakai rumus permutasi. 3 dari 5. 3-nya ini ketua sekretaris bendara. Kita ngambil 3 dari 5 orang gitu maksudnya. Oke, ada yang mau dipertanyakan nggak? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, next. Yo, silakan. Ini saya belum jelasin ya. Banyak cara pelat mobil dapat dibuat jika setiap pelat 4 angka yang berbeda dengan angka pertama. Tidak boleh 0. Artinya angka pertama itu nggak boleh 0. Jadi ada 4 pelat. Maksudnya pelatnya itu ada 4 angka. Kalau orang Medan biasanya bilangnya BK gitu ya. Karena kan simbol platnya BK gitu kan. Jadi kita mau buat plat gitu. Plat kendaraan dengan ada 4 angka. Angka yang pertama ini nggak boleh 0 ya. Oke. Jadi ada berapa banyak cara gitu. Nah, teman-teman, angka itu ada berapa sih? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Benar ya sampai sini ya. Nah, dibuat di sini teman-teman. Angka pertama itu nggak boleh 0. Berarti yang memenuhi di sini berapa aja? 1 sampai 9 kan? Ada berapa tuh? Ada 9. Oke. Tapi dibuat di sini dia nggak boleh berbeda. Kalau di sini udah kita ambil 1, nggak boleh di sini lagi gitu. Jelas ya? Berarti di sini angka kedua berapa lagi yang bisa? Misalkan angka 1-nya udah kita pakai atau angka 3-nya udah kita pakai di sini. Berarti totalnya berapa? Kan 0 kan bisa masuk kan? Berarti 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9. Nah, di sini ada tahu berapa angka? Ada yang tahu nggak? 8 Kak. Ya 8. Karena misalnya udah kita pakai satu angka. Misalnya inilah udah kita pakai di sini. Gitu. Berarti 8. Gitu.
Terus di sini berarti 7 kan. Misalnya udah kita pakai angka 6. Berarti 7. Kalian tinggal kalikan aja. 9 kali 9 kali 8 kali 7. Ada udah ngalikan berapa nih? 9 kali 9, 81. 8 kali 7, 56 ya. Nah, berarti 81 kali 56. Berarti ujungnya ada 6. 1 kali 6 kan 6. Berarti jawabannya E. Nggak ada yang lagi. Nggak ada yang lain kan yang 6. Berarti 4, 5, 3, 6. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita langsung lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, teman-teman di sini nih, ini kalian harus ingat. Ini sering banget dikeluarin di soal. Suatu kelompok belajar mempunyai 7 orang. Apabila setiap belajar, anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Banyak cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, kalau kalian ketemu di soal, kata-kata duduk melingkar, artinya duduk melingkar kayak gini ya. Jadi ada meja duduk melingkar mereka. Nah, kalian ingat aja mereka pakai rumus permutasi siklik. Oke. Nah, permutasi siklik itu rumusnya apa? P sama dengan, atau P siklik sama dengan N dikurang dengan 1 faktorial. Artinya N ini berapa orang yang mau kita dudukkan. Di soal, ada 7 orang yang mau kita dudukkan di duduk melingkar ini. Nah, berarti kalian tinggal buat aja. Berarti 7 dikurang dengan 1 faktorial. 7 kurang 1 berapa? 6 faktorial. Arti dari 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3, 360. 360 kali 2, 720 kali 1, ya 720 cara. Jadi jawabannya ya opsi. Ingat, kalau ada di soal, kata-kata duduk melingkar, kalian pakai permutasi siklik. Oke? Sebentar ya. Oke, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Jadi kalian ingat ya, kalau misalnya duduk melingkar, kalian pakai rumus permutasi siklik. Ini rumus permutasi siklik, ya, hafal aja. Ya, berarti N dikurang dengan 1 faktorial. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya ada 6 orang mau kalian dudukkan, kalian kurang aja, berarti 6 kurang 1 faktorial. Gitu. Oke, kita next dulu ya, yang penting. Ini penting ya. Nih, kalian perhatikan ya, saya kasih pakai catatnya aja. Sebenarnya ini pakai rumus permutasi. Tapi kalau permutasi kalian pakai agak ribet gitu. Karena pakai ada aturan-aturannya. Dari angka 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ya, angka 1, angka 2, angka 3. Yang berbeda, kurang dari 400. Ya, kita kurang dari 400. Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Oke. Nah, ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga kan. Katanya kurang dari 400. Nah, angka pertama ini angka berapa aja yang bisa? Angka 3 bisa nggak? Bisa ya, nanti jadi 300 sekian. Oke. Nah, angka 5 bisa nggak? Nggak bisa, udah nanti 500 sekian. Berarti ada 1 memenuhi di sini. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, lanjut. Di angka yang 2 dan 3. Digit 2 dan 3. Nah, totalnya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah dipakai 1 angka di sini, berarti jadi 4 angka lagi. Kan yang ini udah kita pakai. Jadi berapa lagi? 4 angka lagi kan? Nah, terus di sini berapa lagi? 3 lagi, karena udah dipakai sini 1 angka, dipakai sini 1 angka. Misalnya kita pakai angka 6 lah, berarti 5, 7, 9. Berarti ada 3 angka.
Berarti 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Jadi jawabannya yang opsi B. Gampang ya? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak? Ini soalnya sering dikeluarin. Ya. Kalau di depannya kok 1 harus, Kak? Karena angka 3 aja yang memenuhi. Kan di bawah 400 kan. Jadi ini nanti angkanya berapa? 300 sekian. Ngerti ya? Kan cuma angka 3 aja yang memenuhi. Makanya di sini 1. Kan nggak ada lagi yang lain kan. Kalau kita ambil 5, udah 500 sekian. Kan nggak memenuhi syaratnya. Katanya harus di bawah 400 angkanya. Berarti ada 1 angka. Nah, sekarang Paham. di sini kok ada 4 gitu. Total semua angkanya ada 5 yang mau kita masukkan. Tapi udah dipakai 1 angka di sini, yaitu angka 3. Berarti sisanya berapa lagi? 5, 6, 7, 9. Berarti ada 4 angka. Udah dipakai di sini 1 angka, di sini 1 angka. Berarti sisa angkanya lagi itu 3 angka lagi. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau gitu kita next ke soal nomor 2. Nah, ini tunggu dulu belakangan ya. Ini kemarin keluar di soal SKD 2021. Bentuk yang soal kayak gini, huruf. Tapi ntar kita next dulu. Berapa banyak jabat tangan yang terdiri dari 5 orang? Kira-kira jawabannya apa? Ingat, kalau berjabat tangan tadi apa artinya? Kombinasi kan? Kombinasi ya. Ingat ya, berjabat tangan itu tadi yang udah kita jelasin, itu kombinasi. Nah, ada 5 orang kan? Nah, kita ambil berapa di sini? Ada yang tahu nggak? Berapa? Ada yang tahu? Di sini berapa nggak? Ya mau kita ambil. Kan totalnya kan 5. 2, Kak. Ya 2. Karena berjabat tangan itu harus 2 orang kan. Nggak mungkin 3 orang kan. Berarti kombinasi 2 dari 5. Nah, tadi rumus kombinasi apa? Kombinasi itu rumusnya adalah R dari N. Terus N faktorial. N dikurang dengan R faktorial dikali dengan R faktorial. Tapi teman-teman saya kasih rumus carcepnya lagi. Dari sini. Kombinasi 2 dan 5. Carcepnya gimana? 5 kalian kalikan sampai 2 kali ya. Ke bawah. Gitu. Berarti 5 kali 4 kalian bagi dengan 2 kali 1. Ini coret. Berarti ini 2. 5 kali 2 ya 10 cara. Oke, jadi jawabannya ya opsi dodol. Itu rumus carcepnya lagi dari kombinasi. Kalau kalian buktikan dari sini, boleh. Oke, 2 dari 5. Nah, N-nya kan 5, berarti 5 faktorial. Oke. Terus, apa lagi? N dikurang dengan R. Berarti 5 kurang 2, berarti 3 faktorial. Kalian kalikan dengan R faktorial. 2 faktorial. Nah, 5 faktorial itu artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Arti dari 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Arti dari 2 faktorial, 2 kali 1. Ini coret sama yang ini. Ini coret sama ini. Berarti ini jadi 2. Ini kan 1 nggak jadi masalah. 5 kali 2 ya 10. Jadi jawabannya ya total 10. Paham sampai sini untuk pakai rumus carcepnya? Yang ini? Kalau misalnya saya buat gini nih. Kombinasi 3 dari 7. Carcepnya gimana? Berarti 7 kita kalikan sampai 3 kali ke bawah adiknya. Berarti 6 kali 5 kan? Terus yang bawahnya 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1, 6 kan? Coret. 7 kali 5 ya berapa tuh? 7 kali 5. 30? Ya, 30 berapa? 7 kali 5. 35 ya. Oke. Udah ngerti pakai carcepnya? Sudah ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita next lagi soal berikutnya. Banyak bilangan positif kurang dari 300 terdiri dari 6 angka yang tersusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Katanya ada 6 digit ya, atau 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau nyusun ini, tapi di bawah 300 ya. Di bawah 300.000.
Nah, ingat caranya tadi. Kita harus dari sini dulu kan, beranjak kan. Ya, dari sini dulu ya beranjaknya ya. Nah, di sini berapa angka yang bisa memenuhi? 1 bisa nggak? Bisa. 100 sekian nanti kan, 100.000 sekian. 2 bisa, 200.000 sekian. Kalau 3 bisa nggak? Nggak bisa, nanti jadi 300.000 sekian. 300, misalnya 300.005 aja, itu kan udah di atas 300.000 kan. Jadi nggak memenuhi. Berarti ada memenuhi yang berapa? Ada 2 angka. Angka 1 dan angka 2. Di sini 2. Nah, di sini berapa nih? Totalnya berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah dipakai 1 angka di sini jadi 5 angka. Udah dipakai di sini 1 angka, di sini 1 angka jadi 4. Nah, udah dipakai 2 angka jadi 3. Udah dipakai 3 angka jadi 2. Dipakai 4 angka jadi 1. Kalian kalikanlah. 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 40. 40 kali 3, 120. 120 kali 2, 240. 240 kali 1 ya 240 cara. Jadi jawabannya yang opsi C. Nangkap kira-kira? Ini soalnya sering dikeluarin. Saya saranin sering diulang-ulang ya. Nangkap kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, udah paham ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Apakah soalnya susah? Nggak susah kan? Ada yang mau bertanya? Saya lanjut. Yuk, kira-kira ini jawabannya apa? Bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berbeda, disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Banyaknya bilangan yang bisa dibuat adalah bilangan genap yang terdiri dari 4 angka ya. Artinya 4 digit, 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. Nah, tapi ini syaratnya adalah bilangan genap. Ingat, bilangan genap. Teman-teman, supaya tahu kita itu bilangan genap, misalnya 120, 244, 236. Kita tahunya ini bilangan genap dari mana? Dari ujung kan? Dari ujung kan? Kita tahunya itu bilangan genap. Berarti kalian kerjakan dari ujung. Oke, jelas ya sampai sini ya? Nah, kalian kerjakan dari ujung. Berarti yang bisa memenuhi supaya bilangan genap 4 sama 6 kan? Sama 8. Berarti ada 3 cara. Di sini kalian buat 3. Jelas ya? Nah, baru langsung ke sini. Udah dipakai 1 angka di sini, berapa angka lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Tapi udah dipakai 1 angka di sini. Berarti jadi 5. Udah dipakai 2 angka di sini, 1 angka di sini, 1 angka. Jadi 4. Udah dipakai 3 angka di sini, 1 angka, sini 1 angka, sini 1 angka. Berarti jadi 3. Udah kalian kalikan. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 3 berarti sama dengan 180 cara. Jadi jawabannya yang opsi C. Oke, sudah jelas sampai di sini? Jelas nggak sih? Apakah sudah jelas atau sudah nyerah nih, guys? Sudah nyerah ya? Oke, kita tinggal 1 soal lagi lah ya. Waktunya juga udah mau habis. Oke, 1 soal lagi yang tadi. Ini kalian tulis, kalian kerjakan lah ya. Ini kalian kerjakan udah tadi yang ini. Yang saya mau jelasin yang ini. Banyaknya susunan huruf berbeda dapat disusun dari huruf-huruf kata statistik. Ya, statistik. Ini sering keluar. Kalau kemarin soal tahun 2021 itu soalnya adalah ASN hebat. Ini soal tahun 2021. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf ASN hebat. Itu saya masih ingat tuh hurufnya ASN hebat. Nah, sekarang ini saya kasih nih soalnya. Banyak susunan huruf yang berbeda dapat disusun dari huruf-huruf kata statistik adalah caranya gampang aja. Lihat total hurufnya semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 huruf. Berarti 9 faktorial. Kalian bagi sama dengan huruf yang sama.
Huruf yang sama ada berapa? Huruf apa aja nih? Huruf S ada sebanyak 2. Huruf T sebanyak 1, 2, 3. Ada 3. Huruf I sebanyak berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Ya udah. Kalian bagikan sama 2 faktorial. Yang ini. Kalian kalikan dengan 3 faktorial. Kalian kalikan sama 2 faktorial. Nah, arti dari 9 faktorial tahu ya? 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Arti dari 2 faktorial ya 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Nah, coret yang bisa kalian coret. Ini coret sama yang ini. 2 kali 1 ya 2 kan? Coret sama yang ini. Ini jadi 2. Ini 2 kali 1 ya coret sama yang ini lagi. Udah tersisa adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa tuh hasilnya? Ada yang sudah ngalikan? 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ada yang udah ngalikan nggak? Itu berapa hasilnya? 15.120 delta. 15.120. 15.120. Oke, 15.120 cara. Jadi jawabannya ya opsi dodol. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ini kalian cari, bisa nggak kalian cari? ASN hebat. Ini soal hasil tahun 2021. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini? Oh ya, untuk tahun ini saya baca teman-teman, untuk kalian fresh graduate, dia porsinya 20% ya. Enak ya tahun ini. Kalau tahun kemarin nggak ada ya untuk fresh graduate. Kalau tahun kemarin itu lebih pukul rata ya. Kalau tahun ini ada khusus untuk fresh graduate gitu. Oke, ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak ada, biar kita tutup. Sudah jelas semuanya? Kita udah selesai ya untuk materi peluang ya. Jadi untuk materi peluang nggak ada lagi. Kita next ke topik yang lain. Kalau ada yang mau dipertanyakan, pertanyakan aja. Kak, bilangan ganjil sama ya Kak, cara yang aja dari belakang. Ya benar, ganjil, prima, pokoknya dari belakang. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu besok, biasanya seperti biasa jam berapa ya? Jam 7.30. Kayaknya tetap pakai link yang ini ya, link terbaru ya. Karena linknya itu pasti akan diganti karena error ya. Kalau lama-lama dipakai. Kayak kemarin-kemarin error, ini nggak error gitu. Artinya linknya berarti diubah-ubah. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri ya teman kita malam hari ini. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Makasih, Kalau Kak. rekamannya tuh. Oke, sebentar ya teman-teman, saya absen dulu ya. Sebentar. Nanti takutnya kalian kena kick kan. Ya. Oke, udah boleh live ya. Saya tutup ya. Iya, Kak. Jangan lupa rekamannya, Kak. Oke.